proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik yang putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Semua yang kita tetap
atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Sementara di Surabaya, untuk merayakan kebahagiaan tersebut, para warga berbondong-bondong menancapkan tiang guna mengibarkan bendera merah putih di berbagai sudut kota. Naasnya, mereka harus melakukan secara sembunyi-sembunyi dikarenakan banyak sekali tentara Jepang yang masih berada di Indonesia. Namun setelah munculnya maklumat, pemerintah pada tanggal 22 bahwa mulai Sementara itu, pada tanggal 12 September 1945, pukul 9 malam, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W.H. Ploegman bersiap untuk mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato, yang mana bendera tersebut adalah bendera Belanda. Kabar Pak, bendera Belanda siap dikibarkan. Oke, siap, laksanakan. Lalu pada keesokan harinya, tanggal 19 September 1945, ketika arek Surabaya melihat berkibarnya bendera tersebut, seketika meledak dari amarah para arek-arek Surabaya. Pak, mau kemana? Balik, Pak. Lihat, ada bendera Belanda, kita harus memberitahu yang lain. Ayo. Setelah itu mereka bergegas untuk memberitahu arek-arek Surabaya yang lain. Jadi pun melihat dari jauh tentang keramaian itu, dia langsung bergegas menemui Sudirman. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa, Sidik? Gawat, Bung, gawat. Apa yang gawat? Tentara Belanda mengibarkan benderanya di Hotel Yamato. Setelah semua masyarakat mempersiapkan semua senjata mereka, sebentar saja di depan Hotel Yamato telah dibanjiri oleh semua masyarakat. Semuanya siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Buat apa kalian menjaga di sini lagi? Bukan urusan kalian. Turunkan bendera tersebut, atau akan saya robek. Kemudian muncullah Presiden Sudirman dikawal Sidik dan Haryono untuk menemui Ploegman. Ada apa kalian bertemu denganku? Ploegman, turunkan bendera Belanda sekarang. Sementara itu di Hotel Yamato, kericuhan massa mulai terjadi. Benar, turunkan bendera itu, karena bendera itu tidak disetujui dengan pemerintahan Indonesia. Kami ingin memasangnya atau tidak? Karena terpicu amarah, Sidik dan Ploegman pun bergulat dengan sigap Haryono segera membawa Sudirman keluar. Sebaiknya kita keluar untuk menenangkan arek-arek Surabaya. Baik. Setelah mereka berdua keluar, Sidik mencekik Ploegman hingga tewas, dan Sidik pun ikut tewas karena tentara Belanda. Dalam masa setelah itu, arek-arek Surabaya mengetahui Sudirman dan Haryono merencanakan perobekan.